Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Pagi. Kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana sebuah gudang penyimpanan bahan baku palet di Sidoarjo, Jawa Timur, ludes terbakar Rabu malam. Pemirsa, kebakaran hebat melanda gudang produksi palet milik PT Bara Energi Mahajaya yang berada di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali terlihat dari pojok gudang di bagian belakang yang kemudian langsung menyebar ke seluruh bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo menurunkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hewan tadi sudah istirahat sekitar jam 5. Tiba-tiba ada keluar api, sementara dari pemilik belum tahu apakah itu ada rokok ataupun listrik. Pemirsa, akibat hujan deras sejak Selasa di Samarinda mengakibatkan longsor dan juga menimpa 4 bangunan rumah. Ya, 6 warga jadi korban reruntuhan bangunan, pemirsa, 5 selamat dan 1 orang masih dalam pencarian. Budia, apa dengar suara saya, Budia? Sampai ke bawah, sampai ke bawah banjir. Kakinya jepit kasur. Kita pulang lagi dari sana. Tim SAR gabungan berjibaku menyelamatkan warga yang terhimpit bangunan rumah akibat tanah longsor Selasa siang. Bencana tanah longsor yang menimpa 4 bangunan rumah terjadi di Jalan Gerlia, Gang Keluarga, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 6 warga dikabarkan jadi korban reruntuhan bangunan. Evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR harus berhati-hati lantaran kondisi tanah masih labil yang kemungkinan bisa terjadi longsor susulan. 5 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis. Sementara 1 korban masih dalam pencarian. Hujan yang terjadi di kota Samarinda sejak malam hari yang kemudian mengakibatkan longsor di daerah Jalan Gerilya, Gang Keluarga, Samarinda, Kalimantan Timur. Longsor kemudian menimpa beberapa rumah yang kemudian beberapa warga yang masih berada di dalam rumah kemudian tertimpa bangunan dan reruntuhan dari rumah yang mengalami longsor. Akibat kondisi cuaca yang tak menentu dan tanah yang masih labil, tim SAR memutuskan untuk memberhentikan sementara pencarian korban. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. MK kabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Putusan ini dibacakan saat sidang di gedung MK Selasa lalu. MK menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyambut baik putusan dari Mahkamah Konstitusi. Maka tentu kami sangat mendukung
semangat konstitusional ini untuk menjamin setiap hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan merata. Pastinya kami Komisi 10 juga berkomitmen untuk mengawal implementasi putusan MK ini. Putusan MK yang menetapkan biaya gratis bagi SD dan SMP swasta membuat yayasan sekolah swasta di Jember, Jawa Timur meradang. Pasalnya gaji guru, pegawai, sarana dan prasarana praktek siswa bergantung pada iuran sekolah. Pembiayaan baik itu untuk SDM, untuk program, untuk fasilitas, kita selalu bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ketika muncul gratis, tentunya pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya yang tidak saja itu mengandung arti pemerintah siap untuk membiayai, siap untuk memberikan kualitas untuk anak-anak kita. Menanggapi keputusan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku belum membaca salinan putusan itu secara utuh. Kita juga belum baca, kita juga belum dapat salinan. Tapi teman-teman tanya dulu sama Kementerian Pendidikan. Sebelumnya permohonan dengan nomor 3 PUU 22 tahun 2024 diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 pemohon individu. MK berpandangan negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dan berikut pemirsa laporan reporter Gigi Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Wukuf di Arafah tinggal menghitung jari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Musdalifah, petugas turut mengecek akses jalan penerangan serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamarat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamarat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Tim PPIH menggunakan sistem estafet evakuasi yang sudah terbukti ampuh pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Saat petugas di pos ad hoc atau MCR mendapati jemaah yang pingsan atau kelelahan, mereka akan melakukan penanganan cepat di lokasi terdekat. Dengan konsep estafet ini tujuannya memastikan seluruh jamaah Indonesia bisa menjalankan ibadah puncak hajinya dengan selamat, lancar, dan penuh khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan juga bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarik Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah.
Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang, serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam. Kehadiran tim Was Haji di Arab Saudi tidak hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, melainkan juga mencari solusi dari berbagai permasalahan. Tim pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 27 Mei malam waktu Arab Saudi. Kehadiran tim pengawas haji di Arab Saudi bukan hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada musim haji tahun ini. Tahun ini petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bekerja sama dengan 8 syarikah untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini tim Was DPR memposisikan tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mendukung, mencari langkah. Karena kebijakan Saudi kita pahami bahwa sekarang sudah ada beberapa syarikah yang melayani, kalaupun itu pilihan kita. Karena sudah pilihan ya harus kita sesuaikan. Karena problem kita adalah problem yang terpisah keluarga karena lain syarikah yang melayaninya, maka kita ingin supaya pemerintah Indonesia bisa melakukan pemahaman apa yang kita rasakan ini. Sementara sejumlah fasilitas tambahan telah disiapkan syarikah di tenda-tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia, baik di Arafah dan Mina. Syarikah juga menyiapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah lansia dan disabilitas. Pemirsa, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis skuad Garuda punya peluang untuk mendulang poin maksimal saat jumpa timnas Tiongkok dan juga Jepang. Namun persiapan timnas sedikit terganggu dengan absennya Ragnar Oratmangun yang menderita cedera serius, pemirsa. Pemirsa, informasi ini sekaligus akan mengakhiri Anyus pagi hari ini. Dan Anda bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ajus.id. Tentunya cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialayus. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Esme Tania pamit undur diri, pemirsa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program iNews Sport Pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Laga melawan Tiongkok pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang merupakan partai hidup mati bagi timnas Indonesia. Untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tak ada opsi lain kecuali mendulang poin maksimal dari 2 laga tersisa tersebut. Pelatih Patrick Kluivert harus mampu meracik formasi ideal demi menggapai target menang. Selain itu, momentum kebangkitan moral tanding skuad Garuda pasca kemenangan atas Arab Saudi harus dipertahankan dalam atmosfer tim. Kluivert yakin Jay Izzes dan kolega masih punya peluang untuk meraup tambahan poin. Of course, I've got respect for both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult, of course. Fokus tim tentu laga krusial melawan Tiongkok. Tampil di Jakarta, timnas Indonesia mengusung misi menebus kekalahan di leg pertama Oktober tahun lalu. Saat itu, Indonesia kalah 1-2 di markas Tiongkok.
Indonesia akan menjalani 2 pertandingan dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China dan Jepang. Untuk itu, Kluivert total memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Sayangnya tidak ada Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 27 tahun itu tidak dipanggil karena cedera serius. Hal ini tentu membuat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kecewa. Andai Ragnar fit, Kluivert menyebut sudah menggaransi tempat untuk dirinya. The one is for me is quite sensitive for me is Ragnar. Because Ragnar, if Ragnar plays and he's in a normal condition, he's with the squad. But unfortunately, I spoke with Ragnar, and because of his infection on his knee, he couldn't be in the squad. And that's one thing that's for me, for the team, but also for him, a deception. Ragnar Oratmangun biasa mengisi posisi penyerang sayap kiri di timnas Indonesia. Ragnar termasuk striker yang rajin bergerak menjemput bola, membuka ruang, dan membantu pertahanan. Dengan ketidakhadiran Ragnar, Kluivert harus memikirkan cara agar timnas Indonesia bisa tetap tampil eksplosif dalam laga krusial khususnya melawan China nanti.